Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Farul Rozi dengan NIM 63221050 dan rekan saya Melda Yunisa dengan NIM 63220062. yang saya hormati Ibu dosen Rini Larasati Irawan, dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Di sini kami izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Strategi Pengkajian Lingkungan. Di sini kami membawakan nama perusahaan yaitu PT Arista Elektrika Indonesia. PT Arista Elektrika Indonesia atau BED yaitu merupakan anak perusahaan dari Arista Group, sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan energi terbarukan dan solusi mobilitas berkelanjutan di Indonesia. Model bisnis utama PT Arista Elektrika Indonesia adalah distribusi dan penjualan kendaraan listrik roda 4 merek BYD melalui BYD Arista, dealer resmi BYD di Indonesia. BYD Arista bertanggung jawab atas penjualan, layanan purna jual atau servis dan spare part, serta pengembangan jaringan distribusi untuk kendaraan listrik BYD. Selain itu, perusahaan ini juga berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik atau SPKLU melalui kerjasama dengan pihak lain, seperti PLN. Ini menciptakan ekosistem terintegrasi untuk mendukung adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Analisis Porter 5 Force ada 5. Di sini yang pertama ada persaingan antar perusahaan sejenis, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, kemudian ada daya tawar pemasok dan daya tawar pembeli. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, persaingan antar perusahaan sejenis. Arista Elektrika Indonesia melalui kemitraannya dengan BYD bersaing untuk pemain kunci lainnya di pasar kendaraan listrik Indonesia, termasuk Wuling, Tesla, dan Finfast. Analisis ini membandingkan keunggulan dan kelemahan kompetitif masing-masing merek, mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, teknologi, jangkauan, infrastruktur, pengisian daya, dan strategi pemasaran. Arista Elektrika Indonesia mempunyai pesaing lain seperti HK Auto, Bipo Auto, Harmony Group. Arista Elektrika Indonesia menjadi dealer BYD terbesar di Indonesia dengan penjualan terbanyak dibandingkan pesaing lain, dan juga memiliki stok ribuan yang ada di gudang Cikarang dan di gudang PIK 2, serta mempunyai 24 showroom di Indonesia dengan total dari 32 di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru bagi Arista Elektrika Indonesia di pasar kendaraan listrik Indonesia cukup signifikan. Hambatan masuk pasar meskipun tinggi karena kebutuhan investasi modal besar dalam riset dan pengembangan, pembangunan pabrik dan infrastruktur, serta kompleksitas teknologi baterai dan sistem penggerak sedang menurun seiring dengan dukungan pemerintah melalui regulasi dan insentif yang mendorong investor di sektor ini. Hal ini meningkatkan tingkat ancaman karena perusahaan otomotif global seperti Tesla, Volkswagen, Hyundai, dan lokal Wuling DFSK memiliki sumber daya untuk memasuki pasar. Bahkan perusahaan teknologi seperti Gojek dan Grab berpotensi menjadi kompetitor dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Yang ketiga, ada ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi BYD terutama berasal dari produsen mobil listrik dan hybrid lain yang menawarkan harga kompetitif dan fitur yang menarik. Selain itu, BYD juga berpotensi menghadapi ancaman dari produk yang bukan mobil seperti transportasi publik, sepeda motor, dan bahkan kendaraan pribadi dengan bahan bakar konvensional. Dan yang keempat, ada daya tawar pemasok. Ancaman daya tawar pemasok bagi PT Arista Elektrika Indonesia relatif rendah, meskipun ketergantungan pada beberapa pemasok utama untuk komponen kunci, strategi diversifikasi pemasok, dan tingkat persaingan pemasok yang masih terbatas mengurangi risiko.
Kemampuan substitusi pemasok dan potensi investasi PT Arista Elektrika Indonesia dalam pemasok tertentu juga memperkuat posisi tawar mereka. Namun, pemantauan pasar dan pemeliharaan hubungan baik dengan pemasok tetap penting untuk memastikan ketersediaan komponen berkualitas dengan harga kompetitif. Dan yang kelima, daya tawar pembeli. Ancaman daya tawar pembeli terhadap PT Arista Elektrika Indonesia signifikan karena konsumen memiliki pilihan alternatif transportasi seperti kendaraan konvensional, transportasi umum, solusi mikromobilitas, dan akses mudah ke informasi produk. Harga kendaraan listrik yang relatif tinggi dan kepekaan harga konsumen menambah tekanan. Meskipun kemitraan dengan BYD dan layanan purna jual yang baik dapat menjadi pembeda, PT Arista Elektrika harus tetap responsif terhadap kebutuhan pasar dan menawarkan harga serta program kepemilikan yang kompetitif untuk mengurangi ancaman ini. Selanjutnya ada identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Peluang dan ancaman eksternal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada sosial budaya, yang keempat ada politik hukum, dan yang terakhir ada global. Langsung saja kita masuk ke peluang dan ancaman ekonomi. Itu PT Arista Elektrika Indonesia menghadapi ancaman dari regulasi lingkungan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, misalnya tembaga dan aluminium, persaingan ketat di pasar kelistrikan, dan perubahan tren konsumen menuju produk ramah lingkungan. Peluangnya meliputi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, dukungan pemerintah terhadap energi terbarukan, potensi peningkatan efisiensi melalui teknologi IoT dan AI, dan meningkatnya permintaan pasar untuk solusi berkelanjutan. Strategi yang tepat harus mempertimbangkan keseimbangan antara memenuhi regulasi, mengelola biaya, bersaing secara efektif, dan memenuhi permintaan pasar yang bergeser menuju keberlanjutan. Yang kedua ada teknologi. PT Arista Elektrika Indonesia menghadapi ancaman teknologi berupa perkembangan pesat yang memerlukan adaptasi cepat, risiko keamanan cyber yang meningkat, dan potensi ketergantungan pada teknologi luar. Peluangnya mencakup peningkatan efisiensi operasional melalui teknologi baru, pengembangan produk, dan layanan inovatif, yaitu energi terbarukan, penyimpanan energi, serta peningkatan kualitas layanan pelanggan. Keberhasilan perusahaan bergantung pada investasi tepat dalam teknologi, pengembangan kompetensi internal, dan kolaborasi strategis untuk memanfaatkan peluang dan meminimalisir ancaman. Yang ketiga ada sosial budaya, yaitu PT Arista Elektrika Indonesia menghadapi ancaman dari meningkatnya kesadaran lingkungan yang menuntut praktis bisnis berkelanjutan, perubahan gaya hidup yang mempengaruhi permintaan energi, dan kesenjangan digital yang menghadap akses teknologi. Peluangnya meliputi permintaan yang meningkat untuk solusi energi ramah lingkungan, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan gaya hidup modern, serta peluang untuk menyediakan akses energi di daerah terpencil. Sukses perusahaan bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial budaya, memahami kebutuhan masyarakat, dan menawarkan solusi yang berkelanjutan serta inklusif. Yang keempat, ada politik hukum, yaitu PT Arista menghadapi sejumlah ancaman politik hukum, termasuk perubahan regulasi yang tak menentu, penegakan hukum yang tidak konsisten, potensi tuntutan hukum, tekanan kelompok berkepentingan, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, terdapat pula peluang, seperti kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan hukum dan tata kelola, kemitraan strategis, inovasi teknologi, dan pemanfaatan regulasi yang tepat. Untuk meminimalisir risiko dan memanfaatkan peluang, PT Arista perlu memiliki tim hukum yang kuat,
selalu mengikuti perkembangan regulasi dan pemangku kepentingan lainnya. Sukses PT Arista bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan dinamika politik hukum dan memanfaatkan peluang yang ada secara efektif. Ada identifikasi peluang ancaman dan eksternal untuk yang global. Strategi pemasaran global BYD melakukan segmentasi pasar berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku untuk mengidentifikasi target pasar secara global. Arista berusaha memposisikan dirinya sebagai pemimpin dealer mobil listrik di Indonesia dengan menawarkan pelayanan terbaik dan terpercaya dengan harga yang kompetitif. Persepsi negatif tentang kualitas produk yang dibuat di Cina, terutama di pasar maju, dapat menjadi penghalang bagi BYD dan Arista untuk membangun merek dan citra yang kuat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.